Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas BB akan mempresentasikan hasil analisis dari tracking mobil perusahaan Telkom Group. Di sini ada tim dari kami. Yang pertama ada Dararia Vivadi dengan NRP 1620210446 sebagai manajer proyek. Selanjutnya ada Najwa Adinda dengan NRP 1620210141 sebagai sistem analis. Selanjutnya ada Evelyn Angelica dengan NRP 1620210147 sebagai front end. Dan selanjutnya ada Hugo Abigail dengan NRP 16202149 sebagai back end. Lalu di sini ada gambaran umum proyek. Lalu di sini ada gambaran umum proyek di mana stakeholdernya kita memiliki satu yaitu Pak Asap sebagai internal perusahaan. Lalu proyek ini bertujuan untuk memperbaiki sistem aplikasi tracking mobil perusahaan yang biasanya digunakan staf untuk memperbaiki permasalahan WiFi atau jaringan pada rumah customer. Aplikasi tracking ini tidak hanya dapat digunakan di perusahaan pusat, tetapi dapat juga digunakan pada anak perusahaan Telkom. Serta aplikasi ini dapat dijalankan secara real-time, akurat, dan sesuai dengan requirement. Proyek ini membutuhkan durasi selama 6 bulan dengan menjalankan beberapa fase, yaitu fase analisis yang berdurasi 15 hari, perencanaan yang berdurasi 10 hari, desain yang berdurasi 50 hari, dan pengembangan yang berdurasi 50 hari, lalu implementasi yang berdurasi 30 hari, dan pengujian yang berdurasi 25 hari. Estimasi biaya untuk proyek IT ini sebesar 241.900.000. Proyek ini dibuat dengan menggunakan work breakdown structure. Lalu selanjutnya ada situasi dan masalah. Saat ini perusahaan menghadapi masalah dengan aplikasi yang sudah usang dan tidak mengikuti perkembangan teknologi terkini. Aplikasi yang digunakan saat ini tidak mampu memenuhi banyak kebutuhan perusahaan yang sudah tidak dapat terpenuhi. Sistem ini memiliki beberapa masalah. Pertama, ketidakakuratan dalam melacak dan memantau pergerakan mobil perusahaan. Selain itu, terdapat beberapa tampilan antarmuka yang membingungkan pengguna. Kondisi aplikasi yang usang dan tidak kompatibel dengan perangkat keras atau sistem operasi terbaru mengakibatkan perusahaan mengalami keterbatasan dalam memanfaatkan kemajuan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan fungsionalitas aplikasi. Untuk memperbaiki masalah ini, perusahaan memerlukan aplikasi yang lebih canggih yang mampu memenuhi kebutuhan saat ini. Aplikasi baru harus dirancang dengan antarmuka yang lebih intuitif dan mudah digunakan, sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan aplikasi tanpa kesulitan. Selain itu, aplikasi harus menggunakan teknologi terkini dan metode pengembangan yang relevan agar dapat berfungsi dengan optimal dan mengikuti perkembangan industri serta kebutuhan perusahaan. Lalu, ada opsi atau rekomendasi yang ada. Dari situasi dan masalah yang telah dianalisis seperti adanya kendala pada proyek dan kebutuhan proyek yang tidak terpenuhi, sistem aplikasi tracking yang akan di-upgrade dan tim kami merekomendasikan yang pertama adanya fitur terbaru sistem GPS yang sesuai titik data lokasi, lalu kedua adanya user interface yang lebih profesional bagi perusahaan, yang ketiga adanya keamanan dan perlindungan pada sistem yang lebih terbaru. Dengan pengupgradean sistem yang terbaru dari aplikasi sistem perusahaan yang sudah rekomendasi ini yang dibutuhkan. Terus selanjutnya ada kebutuhan awal proyek, di mana kebutuhan perusahaan dengan layanan yang diharapkan adalah sistem GPS yang akurat secara real time, lalu kedua informasi mengenai perusahaan dan pengemudi yang jelas, ketiga adanya keamanan dan fitur yang spesifik, lalu keempat user interface yang lebih jelas, yang kelima adanya pengelolaan pengemudi oleh staff tracking yang profesional dan mudah menggunakan fitur yang tersedia. Yang keenam, histori perjalanan yang real time. Yang ketujuh, adanya keamanan kendaraan dan data. Lalu kedelapan, adanya notifikasi atau pelaporan yang memungkinkan secara otomatis kepada perusahaan jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada tujuan bisnis dari proyek. Tujuan bisnis yang ingin dicapai dengan jalannya proyek ini adalah membantu perusahaan dalam melacak mobil dengan akurat, dengan tahu penggunaan mobil
yang histori perjalanan mobil perusahaan yang digunakan oleh driver secara real time. Dengan adanya keamanan yang di mana pelacakan mobil memungkinkan perusahaan memantau keberadaan kendaraan perusahaan dan mencegah terjadinya pencurian bahkan penyalahgunaan. Selanjutnya ada ruang lingkup proyek. Ruang lingkup dari proyek perusahaan yang berfokus pada tracking mobil perusahaan dapat melibatkan satu, pelacakan lokasi. Proyek ini dapat melibatkan penggunaan teknologi GPS untuk melacak lokasi mobil perusahaan secara real time. Informasi ini dapat digunakan untuk memantau dan mengelola pergerakan mobil serta mengoptimalkan rute perjalanan. Yang kedua, ada keamanan dan pemulihan. Pelacakan mobil juga dapat membantu meningkatkan keamanan. Fitur seperti geofencing dapat digunakan untuk mengatur batas geografis bagi mobil perusahaan dan memberikan peringatan jika mobil keluar dari area yang ditentukan. Selain itu, area pelacakan dapat membantu pemulihan mobil yang dicuri atau hilang dengan cepat. Yang ketiga ada manajemen armada. Pelacakan mobil memungkinkan perusahaan untuk memantau dan mengelola armada mobil secara efisien. Informasi tentang lokasi, kondisi, dan penggunaan mobil dapat digunakan untuk mengoptimalkan penugasan mobil, perawatan, dan jadwal pemeliharaan. Yang keempat ada efisiensi bahan bakar. Proyek ini juga dapat melibatkan analisis data untuk mengoptimalkan penggunaan bahan bakar dengan melacak perilaku pengemudi dan kondisi mobil. Yang kelima ada pelaporan dan analisis. Data yang dikumpulkan melalui pelacakan mobil dapat digunakan untuk menghasilkan laporan dan analisis terkait dengan penggunaan armada, kinerja pengemudi, pemeliharaan, dan biaya operasional. Yang keenam, integrasi dengan sistem lain. Proyek ini dapat mencakup integrasi dengan sistem lain yang digunakan dalam perusahaan, seperti sistem manajemen logistik, sistem manajemen pelanggaran. Ini akan memungkinkan pertukaran data yang lancar antara sistem-sistem tersebut dan meningkatkan efisiensi keseluruhan. Selanjutnya ada tujuan proyek. Tujuan proyek adalah mengupgrade fitur dari aplikasi tracking mobil untuk mobil perusahaan Telkom Group yang sudah ada sebelumnya, namun fitur dalam namun memperoleh fitur dalam membantu pengembangan proyek perusahaan. Dengan fitur yang terbaru, kami buat akan mempermudah dalam pelacakan mobil perusahaan dengan kesesuaian titik lokasi yang akurat, antar muka yang terbaru dan lebih profesional pada perusahaan. Selanjutnya ada faktor penentu keberhasilan. Yang pertama ada perencanaan yang baik dalam mengidentifikasi scope, time, dan stakeholder. Yang kedua ada komunikasi yang efektif. Yang ketiga ada kebutuhan dan persyaratan yang teridentifikasi dengan benar dan sesuai dengan keinginan stakeholder. Yang keempat ada pemilihan solusi yang tepat. Selanjutnya ada ringkasan jadwal dan biaya dari proyek. Yang pertama ada analisis dengan jumlah hari 15 dengan estimasi biaya 13,8 juta. Yang kedua ada perencanaan dengan jumlah hari 10 dengan estimasi biaya 10,8 juta. Yang ketiga ada desain sistem dengan jumlah hari 50 dengan estimasi biayanya 76,4 juta. Yang keempat ada pengembangan dengan jumlah hari 50, estimasi biayanya 91,4 juta. Yang kelima ada implementasi dengan jumlah hari 30, estimasi biayanya 27 juta. Yang terakhir ada dari pengujian jumlah hari 25 dengan estimasi biaya 22,5 juta. Kita dapatkan jumlah harinya totalnya 180 dan estimasi biaya totalnya 241,9 juta.
Selanjutnya ada project plan. Jadi pada project plan ini ada lingkup proyek. Lingkup proyeknya yaitu pelacakan lokasi. Proyek ini dapat melibatkan penggunaan teknologi GPS atau Global Positioning System untuk melacak lokasi mobil perusahaan secara real time. Informasi ini dapat digunakan untuk memantau dan mengelola pergerakan mobil serta dapat mengoptimalkan rute perjalanan. Setelah itu ada keamanan dan pemulihan. Eh, Keamanan dan pemulihan ini juga dapat membantu meningkatkan keamanan. Fitur seperti geofencing dapat digunakan untuk mengatur batasan geografis bagi mobil perusahaan dan memberikan peringatan jika mobil keluar dari area yang ditentukan. Selanjutnya ada manajemen armada. Manajemen armada itu eh, memungkinkan perusahaan untuk memantau dan mengelola armada mobil secara efisien. Setelah itu ada efisiensi bahan bakar. Proyek ini juga dapat melibatkan analisis data untuk mengoptimalkan penggunaan bahan bakar. Dengan melacak perilaku pengemudi dan kondisi mobil, perusahaan dapat mengidentifikasi area di mana efisiensi bahan bakar dapat ditingkatkan dan memberi umpan balik kepada pengemudi. Setelah itu ada pelaporan dan analisis. Jadi data yang dikumpulkan melalui pelacakan mobil dapat digunakan untuk menghasilkan laporan dan analisis terkait dengan penggunaan armada, kinerja pengemudi, pemeliharaan, dan biaya operasional. Selanjutnya ada kriteria penerimaan pengguna produk, yaitu UI UX sudah diperbaharui, fitur pemantauan secara real time, pemetaan dan navigasi, serta riwayat perjalanan. Selanjutnya ada kiriman terkait manajemen proyek atau project management deliverables. Itu terdapat rencana proyek. Jadi dokumen yang menjelaskan tujuan proyek, lingkup pekerjaan, jadwal sumber daya yang dibutuhkan, dan strategi pengelolaan risiko. Rencana proyek ini menjadi panduan utama dalam pengembangan aplikasi. Selanjutnya ada dokumen persyaratan. Dokumen ini menjelaskan kebutuhan dan spesifikasi aplikasi tracking mobil perusahaan. Dokumen ini mencakup fitur-fitur yang harus ada, fungsi-fungsi yang diharapkan, serta batasan dan kriteria kesuksesan proyek. Setelah itu ada desain sistem, dokumen atau rancangan yang menjelaskan struktur dan arsitektur aplikasi, meliputi diagram aliran data, diagram entitas hubungan, dan desain antarmuka pengguna yang direncanakan. Selanjutnya ada jadwal proyek, rencana, waktu yang terperinci, yang mencakup tugas-tugas yang harus diselesaikan, ketergantungan antara tugas-tugas dan estimasi waktu yang diperlukan. Jadwal proyek membantu dalam mengatur dan melacak kemajuan proyek. Setelah itu ada prototipe atau model. Jadi dalam pengembangan aplikasi seringkali eh, penting untuk menciptakan prototipe atau model awal yang memungkinkan pengguna atau pemangku kepentingan untuk melihat dan memberikan feedback tentang fitur dan antarmuka aplikasi sebelum versi finalnya dikembangkan. Setelah itu ada kode sumber. Jadi kode sumber ini mencakup semua kode sumber yang dibuat dalam pengembangan aplikasi. Kode sumber atau source code ini menjadi dasar untuk membangun, menguji, dan menerapkan aplikasi. Lalu ada uji dan validasi yang berisi hasil uji coba dan validasi aplikasi untuk memastikan bahwa aplikasi bekerja sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Mencakup rencana pengujian, laporan hasil pengujian, dan tindakan perbaikan yang diperlukan. Lalu ada dokumentasi pengguna yang menyediakan panduan pengguna untuk aplikasi, termasuk instruksi penggunaan, pemecahan masalah umum, dan petunjuk instalasi. Setelah itu ada pelatihan pengguna. Jika diperlukan, pelatihan pengguna ini dapat menjadi deliverable tambahan, yang berupa pelatihan langsung, tutorial video, atau materi pelatihan yang disampaikan kepada pengguna untuk memastikan mereka dapat menggunakan aplikasi dengan baik. Setelah itu ada implementasi dan penyediaan. Jadi proses mengimplementasikan aplikasi ke dalam lingkungan produksi perusahaan, termasuk pemasangan perangkat keras dan perangkat lunak, konfigurasi, dan persiapan lingkungan untuk penggunaan aplikasi secara aktif. Selanjutnya ada kiriman terkait produk atau product deliverables yang mencakup spesifikasi teknis, sistem tracking mobil perusahaan, pengembangan perangkat lunak,
perangkat keras yang digunakan sistem komunikasi, jaringan internet, dan alat tracking, serta sistem monitoring yang memungkinkan petugas memantau mobil perusahaan. Lalu selanjutnya, ini merupakan work breakdown struktur dari proyek kami yang terbagi menjadi 6 tahap. Yang pertama ada analisis yang di dalamnya terdapat 2 level, ada definisi tujuan dan lingkup proyek, lalu di breakdown lagi menjadi identifikasi stakeholder. Lalu selanjutnya ada wawancara yang di breakdown lagi menjadi menyusun pertanyaan wawancara dan merangkum jawaban dari stakeholder. Lalu selanjutnya ada analisis kebutuhan yang di breakdown lagi menjadi menganalisis kebutuhan fungsional. Lalu selanjutnya ada spesifikasi sistem baru yang di breakdown menjadi menyusun spesifikasi sistem. Selanjutnya ada tahap 2-nya yaitu perencanaan, di mana di dalamnya terbagi menjadi 2 level. Yang pertama ada perencanaan waktu yang di breakdown lagi menjadi membuat jadwal proyek, lalu ada perencanaan biaya yang di breakdown lagi menjadi mengestimasi biaya, lalu selanjutnya ada perencanaan peran kerja yang di breakdown lagi menjadi menentukan peran dan tanggung jawab. Lalu untuk tahap selanjutnya yaitu ada tahap desain yang dibagi menjadi 3 level, di mana di dalamnya ada terdapat merancang arsitektur sistem baru yang di breakdown lagi menjadi membuat diagram arsitektur sistem. Selanjutnya ada identifikasi teknologi dan platform yang di breakdown lagi menjadi menganalisis teknologi yang tersedia. Lalu ada konsultasi dengan ahli IT. Selanjutnya ada desain antarmuka yang di breakdown lagi menjadi merancang tampilan antarmuka pengguna yang di dalamnya di breakdown lagi menjadi user interface pada fitur pencarian mobil dan user interface pada tampilan dashboard user. Selanjutnya ada tahap pengembangan yang dibagi menjadi 4 level. Di sini di breakdown lagi menjadi pembangunan aplikasi baru, lalu di breakdown lagi menjadi membangun modul aplikasi, dan di breakdown lagi menjadi backend fitur aplikasi, dan di breakdown lagi menjadi beberapa fitur. Yang pertama ada fitur sistem GPS, fitur keamanan kendaraan, fitur pengelolaan pengemudi oleh staff tracking, fitur histori perjalanan real time, fitur keamanan data, dan fitur notifikasi dan pelaporan. Selanjutnya ada uji fungsionalitas yang di breakdown lagi menjadi menguji fungsionalitas modul aplikasi. Lalu selanjutnya ada integrasi dengan sistem tracking mobil yang di breakdown lagi menjadi mengintegrasikan aplikasi dengan sistem tracking mobil. Lalu untuk tahap selanjutnya ada tahap implementasi yang dimana dibagi menjadi 3 level. Di sini ada persiapan lingkungan produksi yang di breakdown lagi menjadi memastikan lingkungan produksi siap. Lalu ada tahap migrasi data yang di breakdown lagi menjadi memindahkan data dari sistem lama ke sistem baru. Lalu ada pelatihan pengguna yang di breakdown lagi menjadi melakukan pelatihan pengguna. Lalu untuk tahap terakhir yaitu tahap pengujian, di sini dibagi menjadi 4 level, yaitu ada pengujian kinerja dan keamanan yang di breakdown lagi menjadi menguji kinerja sistem baru, yang di breakdown lagi menjadi menguji keamanan sistem baru. Lalu selanjutnya ada jadwal proyek, di mana di dalamnya terbagi menjadi 6 tahap yang tadi. Ada analisis, perencanaan, desain, pengembangan, implementasi, dan pengujian. Yang pertama ada analisis, kita membuatnya menjadi 15 hari, yang dimana di dalamnya terbagi menjadi 4 kegiatan, yaitu definisi tujuan dan lingkup proyek selama 4 hari, lalu ada wawancara selama 2 hari, lalu ada analisis kebutuhan sebanyak 6 hari, dan spesifikasi sistem baru sebanyak 11 hari. Lalu untuk tahap selanjutnya ada tahap perencanaan, kita membuatnya menjadi 10 hari, yang dibagi menjadi perencanaan waktu selama 3 hari, perencanaan biaya selama 2 hari, dan perencanaan peran kerja selama 4 hari. Lalu selanjutnya ada tahap desain, ini kita membuatnya menjadi 50 hari, yang dimana di dalamnya ada merancang arsitektur sistem baru selama 17 hari, lalu ada identifikasi teknologi dan platform sebanyak 17 hari, lalu ada desain antarmuka sebanyak 16 hari. Lalu untuk tahap selanjutnya ada tahap pengembangan yang dibuat menjadi 50 hari, yang dimana di dalamnya ada kegiatan pembangunan aplikasi baru sebanyak 17 hari, lalu uji fungsionalitas sebanyak 17 hari, lalu integrasi dengan sistem tracking mobil sebanyak 16 hari.
Lalu selanjutnya ada tahap implementasi, di mana di dalamnya dilakukan sebanyak 30 hari, yang dibagi menjadi beberapa kegiatan, yaitu ada pertama, ada persiapan lingkungan produksi selama 10 hari, lalu ada migrasi data sebanyak 10 hari, dan pelatihan pengguna sebanyak 10 hari. Lalu untuk tahap terakhir yaitu pengujian yang dilakukan sebanyak 25 hari, di dalamnya dapat pengujian kinerja dan keamanan sebanyak 25 hari, dengan total 180 hari. Lalu Ganjar, di sini di mana sesuai dengan jadwal proyek yang sudah ditentukan hari-harinya yang dimulai dari akhir Mei dan berakhir pada awal Februari. Lalu di sini ada rencana pengadaan proyek, adanya make or buy, analisis keputusan make or buy pada proyek tracking mobil perusahaan. Yang pertama, make pengembangan software dari fitur sistem GPS, keamanan sistem, pengelolaan pengemudi, histori perjalanan, dan notifikasi, di mana fitur ini dibuat oleh backend dan frontend proyek. Lalu yang kedua ada user interface program pada aplikasi tracking mobil perusahaan dengan sumber daya dalam proyek. Biaya total yang diperkirakan pada make ini adalah 167.800.000. Lalu pilihan keduanya adalah bui atau membeli dari pengadaan pihak ketiga, di mana alat GPS pada pihak ketiga, biaya pengembangan, biaya pemeliharaan, dan kualitas, lalu ada biaya fungsionalitas. Biaya total perkiraan dari bui ini adalah 250 juta ribu. Selisih biaya dari kedua ini, yang perkirakan kita estimasi biaya proyek keseluruhan ada 241.900.000. Kalau di selisih dari pilihan pertama dan kedua, yang paling menguntungkan adalah dari pilihan pertama. Lalu rekomendasinya, berdasarkan hasil analisis rencana pengadaan proyek, dinyatakan bahwa pilihan pertama memiliki kelebihan biaya pada estimasi proyek dapat dialokasikan pada taks yang lain dalam proyek. Sedangkan pilihan keduanya ada over budget dari estimasi biaya proyek yang direncanakan sebesar 8.100.000, sehingga rekomendasi rencana pengadaan proyek memilih pilihan pertama. Lalu asumsinya, sumber daya yang diidentifikasi akan tersedia jika adanya tambahan cost. Lalu yang kedua, adanya time akan berkurang jika sumber daya akan bertambah. Ketiga, proyek tidak akan berubah dalam ruang lingkup. Yang keempat, proyek berjalan sesuai dengan work breakdown struktur. Lalu yang kelima, ada infrastruktur dan ketersediaan data yang memadai. Yang keenam, keamanan yang memadai untuk melindungi data perusahaan. Lalu kendala, komunikasi terkendala pada saat proyek berjalan, banyaknya hardware yang kurang memadai, lalu kurang sumber daya manusia membuat proyek berjalan lama dan biaya yang terbatas. Sekian dari kelompok E. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum